Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalias Dwi Juliandra dari Digital Komunikasi Angkatan 24. Ini mempresentasikan proses komunikasi serta prinsip komunikasi di modul 5. Ini dia. Baik, sebelum masuk ke materi, kita harus cari tahu dulu nih, apa sih itu ilmu komunikasi? Ya, ilmu komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan secara efektif kepada halayak, yang dimana pesan itu bisa berisi tentang berita atau informasi yang akan disampaikan kepada audiens. Oke, pastinya setelah itu ada dong pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi ini. Apa aja sih pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi ini? Yang pertama ada yang namanya komunikator. Komunikator ini adalah orang atau pihak yang menyampaikan pesan kepada si penerima atau audiens. Yang kedua ada yang namanya pesan. Pesan adalah sesuatu atau isi yang disampaikan dalam komunikasi tersebut terhadap audiens dari pengirim. Ketiga ada yang namanya saluran. Saluran adalah perangkat atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi. Yang keempat ada yang namanya komunikan. Komunikan ini adalah pihak yang menerima pesan dari seorang komunikator atau pihak komunikator dalam proses penyampaian pesan atau proses komunikasi. Kelima adalah efek. Efek ini adalah suatu pikiran yang diterima atau dipikirin dalam proses komunikasi. Yang keenam ada yang namanya umpan balik atau bisa dibilang feedback. Feedback ini adalah suatu umpan balik atau respon terhadap komunikator dari seorang atau pihak komunikan. Oke, yang kedua namanya gangguan. Gangguan ini adalah suatu kendala dalam proses komunikasi, contohnya seperti bahasa atau suatu penyampaian yang kurang jelas. Oke, ini adalah salah satu gambar contoh terjadinya arus berlangsungnya komunikasi sederhana, yang dimana komunikasi dimulai dari decoding ke encoding. Apa sih itu decoding? Nah, decoding itu adalah proses pemikiran atau pembuatan atau rangkaian pesan yang akan disampaikan kepada audiens, yang dimana audiens ini akan melakukan encoding atau komunikan akan melakukan encoding, yang mana encoding ini adalah pemahaman materi atau komunikasi yang disampaikan dari seorang komunikator atau decoding. Oke, ini adalah salah satu gambar arus terjadinya proses komunikasi Berlos atau SMCR, yang mana S-nya itu adalah sumber atau source dalam bahasa Inggris. Yang kedua M itu adalah message atau pesan. Yang ketiga itu adalah channel atau saluran. Dan yang keempat adalah R receiver, yang dimana itu adalah penerimaan. Oke, lanjut. Apa aja sih bentuk-bentuk komunikasi? Nah, ada dua bentuk komunikasi, yaitu adalah pertama komunikasi satu arah atau one way communication. Yang kedua adalah komunikasi dua arah atau two way communication. Apa sih dua bentuk komunikasi ini? Ini dia. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas dulu, apa sih itu one way communication atau komunikasi satu arah. Nah, komunikasi satu arah ini adalah komunikasi yang terjadi tanpa adanya feedback dari audiens. Contohnya seperti siaran radio, siaran televisi, untuk yang di balance. Yang keempat adalah baliho iklan. Yang kelima adalah poster, yang dimana yang bisa kita temuin di pinggir jalan, atau billboard yang kita temuin yang bisa di pinggir atau di jalanan tol. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu adalah two way communication atau komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah ini adalah komunikasi yang terjadi adanya feedback dari audiens kepada seorang komunikator. Apa sih contohnya? Yang pertama seperti teleponan, yang kedua percakapan atau dialog antar sama orang, yang ketiga adalah seperti video call. Itu adalah salah satu contoh-contoh komunikasi dua arah. Oke, kita lanjut ke perangkat-perangkat komunikasi. Nah, ada 3 perangkat komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi dilihat sebagai satu arah. Oke, gimana sih contohnya? Ini contohnya. Guys, nanti jangan lupa ya, ada presentasi, jangan lupa bersiap. Oke. Siapa? Nah, yang kedua adalah komunikasi sebagai interaksi. Gimana sih contohnya? Ini dia. Berapa nih? Itu 100 nih. Baru berapa? 80. Udah berapa nih? Yang mana? Nah, yang ketiga komunikasi sebagai transaksi. Apa sih maksudnya? Nah, simak video ini. Bukan dulu, gimana namanya dulu? Kaget ada sobat nih. Iya, ini topik ini. Ya, ini gambar aja. Apa aja, apa pakai sama
prodi apa sih? Prodi public relation. Oh, kalau kita digital komunikasi itu ya. Emang sih public relation itu? Oh, gampang sih, maksudnya kita belajar. Oh, berarti kita masuk ke masyarakat gitu ya. Dan juga sih, tapi kita lagi dibantu nih. Bagi dulu ya. Oke, jadi apa aja sih prinsip-prinsip komunikasi? Nah, yang pertama adalah komunikasi adalah suatu proses simbolik. Nah, yang kedua adalah setiap perilaku mempunyai potensi melakukan komunikasi. Yang ketiga adalah komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Nah, yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Setelah itu, yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi serta komunikasi. Nah, yang keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nah, yang ketujuh adalah komunikasi ini bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya peserta komunikasi, maka semakin efektif proses komunikasi tersebut. Nah, terus habis itu yang kesembilan adalah komunikasi sebagai bersifat non-sekuensial. Setelah itu yang ke-10 adalah komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Oke, dan ada lagi nih yang 11 adalah komunikasi bersifat irreversible. Nah, yang ke-12 adalah komunikasi bukanlah pandan siap untuk menyelesaikan berbagai masalah. So, jadi itu dia materi mengenai proses komunikasi dan prinsip-prinsip komunikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.